Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita belajar PAIBP pelajaran 3, indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajarannya, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang kita mulai pelajarannya. Nama-nama Allah sering juga kita sebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada 99. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna lillahi tis'ata wa tis'ina ismam mi'atan illa wahidam man ahsoha dakhalal jannah, yang artinya Allah mempunyai 99 nama, yakni 100 kurang 1, dan barang siapa menghafalkannya maka ia akan masuk surga. Dan hari ini kita akan mempelajari 4 dari 99 nama Allah. Langsung saja yang pertama, yaitu As-Somad. As-Somad itu memiliki arti maha dibutuhkan. Allah itu maha dibutuhkan, tempat kita meminta. Allah itu menjadi tempat manusia untuk bersandar. Kita sebagai manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah. Dalam perilaku sehari-hari, kita itu hendaknya suka memberi bantuan, seperti halnya Allah memberi bantuan kepada kita. Anak-anak, pernahkah kalian melihat kumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama? Kita jangan sampai kalah dengan semut. Semut saja sangat peduli terhadap beban kawannya. Kita jangan sampai cuek apabila ada teman kita yang membutuhkan bantuan. Lanjut, nama Allah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir itu artinya maha kuasa atau maha menentukan. Alam semesta beserta isinya ini di bawah kekuasaan Allah. Seperti gunung, sungai, tanaman, hewan, semuanya itu semua di bawah kekuasaan Allah. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia harus bersyukur atas segala kekuasaan Allah. Tidak boleh ingkar, tidak boleh sombong. Lanjut, yang ketiga yaitu Al-Muqaddim. Al-Muqaddim itu artinya maha mendahulukan. Maksudnya apa? Misal, kalian baca ya ini. Kursi dan meja itu dibuat oleh tukang kayu. Siapa yang lebih dulu ada kira-kira? Kursinya, tukang kayunya, atau mejanya? Tentu saja yang lebih dulu ada itu tukang kayunya. Begitu juga dengan Allah. Allah dengan makhluknya, dengan kita itu yang lebih ada dulu adalah Allah, karena kita semua yang menciptakan adalah Allah. Yang terakhir, nama Allah Al-Baqi, yang artinya maha kekal. Allah itu kekal, tidak seperti kita manusia, hewan, tumbuhan, semuanya akan mati kecuali Allah. Allah tidak akan musnah, Allah kekal. Kalian bisa melihat contohnya, kita saja sebagai contohnya. Kita waktu masih bayi, bayi itu juga tidak kekal kan, karena setelah bayi kita akan memasuki fase menjadi anak-anak. Lalu setelah anak-anak kita memasuki fase lagi remaja, setelah remaja dewasa, tua, akhirnya mati.
Itu contoh kecilnya bahwa kita saja sebagai manusia tidak kekal, karena hanya Allah lah yang maha kekal. Lanjut, kita masuk subtema 2, yaitu mengakui nama-nama Allah yang indah dalam kehidupan. Yang pertama, mengakui sifat as-somad, seperti yang sudah Allah jelaskan di dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 2, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita pun harus selalu memohon bantuan hanya kepada Allah, tidak boleh berharap kepada selain Allah. Yang kedua, mengakui sifat al-muqtadir. Allah berfirman di dalam surat Yasin ayat 82, yang artinya sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah. Jadi tugas kita sebagai manusia itu tidak boleh ragu terhadap Allah, karena jika Allah berkehendak itu tidak ada yang tidak mungkin. Kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Yang mustahil untuk manusia belum tentu, tidak tentu mustahil untuk Allah. Begitu ya anak-anak. Lanjut, mengakui sifat Allah al-muqtadim. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34, yang artinya tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya dan tidak dapat pula memajukannya. Di antara makna nama Allah Al-Muqaddim adalah Allah mendahulukan kelompok tertentu karena ketaatannya dan mengakhirkan kelompok yang lain sesuai dengan kehendaknya. Marilah kita terapkan sifat Al-Muqaddim dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Jangan menyia-nyiakan waktu kalian untuk hanya main game. Jangan merugikan orang lain, menunda-nunda pekerjaan terutama belajar. Dan kalian harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan kalian pribadi. Nah, yang terakhir, mengakui sifat Allah Al-Baqi. Allah berfirman di dalam Quran surat Ar-Rahman, yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan sifat Al-Baqi dalam kehidupan sehari-hari dengan cara kita bergantung hanya kepada Allah, zat yang maha kekal. Jangan sekali-sekali bergantung kepada sesuatu yang bersifat sementara. Yang kedua, kita harus selalu mengerjakan amal kebaikan, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baik anak-anak, sekarang ibu guru beri tugas kalian. Silahkan kalian berusaha membaca dan menghafal Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99. Tugasnya dikirim melalui video lebih bagus, atau kalian juga bisa melalui voice note, tapi ibu lebih utama yang mengirim tugas melalui video. Nah, setelah membuat video menghafal Asmaul Husna, kalian kerjakan 5 soal di bawah ini di buku tulis, lalu kalian kumpulkan jawabannya melalui WhatsApp pribadi ibu guru. Itu dulu pelajaran kita hari ini di pelajaran 3. Semoga kalian bisa memahami materi hari ini dengan baik dan tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Jangan loyo, jangan males-malesan. Kalau bisa tugasnya itu jangan dinanti-nanti atau ditunda-tunda. Yang merasa belum mengumpulkan tugas kemarin-kemarin, silahkan segera mengumpulkan. Ibu guru tunggu tugasnya sampai nanti malam. Baik anak-anak, kita akhiri dulu pelajaran kita hari ini. Semoga
apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.